Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'azzani Allah wa iyyakum minan nar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam majelis ilmu yang dinaungi oleh para malaikat, majelis yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla dan dihormati oleh para malaikatnya. Dan kita dalam kesempatan kali ini melanjutkan muqaddimah dari apa yang disebutkan dari kitab Ushulus Sunnah, prinsip-prinsip atau dasar-dasar pokok-pokok ajaran sunnah Rasulullah SAW, di mana telah disebutkan dalam muqaddimah sebelumnya apa yang dikenal dalam istilah para ulama di zaman para salaf hingga zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dan demikian seterusnya hingga hari ini, bahwa yang dimaksudkan dengan sunnah yang disebutkan dalam istilah para ulama, maka yang dimaksudkan adalah akidah, manhaj, atau kita terjemahkan lebih tepat dengan ajaran Rasulullah SAW. Dan ini cakupannya sunnah ini adalah merupakan prinsip-prinsip dalam agama ini, pokok-pokok pemahaman terhadap agama Islam yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Maka inilah yang dimaksudkan dengan sunnah. Sehingga makna dari sunnah, meskipun sebagian di antara penggunaannya adalah untuk perkara yang tidak sampai wajib, memang salah satu makna sunnah. Tetapi sebagaimana sudah kita sebutkan, bahwa sunnah yang dimaksudkan dalam kitab ini atau judul kitab ini, maka lebih mengarah kepada makna akidah, makna prinsip, pokok-pokok manhaj, ajaran, bahkan mencakup perkara-perkara yang wajib diyakini. Sehingga bukan sunnah bermakna tidak wajib, tetapi sunnah dengan makna ajaran, akidah, prinsip-prinsip dasar
akidah dan keyakinan yang harus diyakini oleh setiap muslim yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sehingga sering kita menyebut atau disebutkan kepada kita sunnah Rasul. Artinya yang dimaksudkan sunnah Rasulullah ini bukanlah sekedar yang tidak wajib, akan tapi ajaran Rasulullah. Sunnah Rasul artinya ajaran, akidah yang diajarkan Rasulullah, prinsip-prinsip akidah pokok yang harus diyakini oleh setiap muslim. Itulah yang dimaksudkan dengan sunnah di sini. Nah, kita memulai masuk kepada apa yang diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan kitab ini bersumber dari salah satu riwayat murid Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang bernama Abdus, dan yang nanti akan disebutkan di dalam sanad kitab ini. Sehingga sanad itu adalah sudah menjadi bagian dari agama ini, bagian dari agama dan bagian dari Islam, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Sirin, dari Ibnu Sirin sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala di dalam sahihnya atau di dalam muqaddimah sahihnya. Jadi di awal kitab Sahih Muslim, sebelum memasuki kitab Al-Iman, kitab pertama yang ada dalam Sahih Muslim, maka di dalam muqaddimahnya disebutkan riwayat dari Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala. Ibnu Sirin seorang tabi'i, salah satu murid Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang banyak meriwayatkan dari Abu Hurairah. Ibnu Sirin mengatakan bahwa innal isnada minad din, sanad itu adalah bagian dari agama ini. Artinya sanad ini sudah menjadi bagian dari agama Islam, dari apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Laulal isnad, kata Ibnu Sirin, seandainya bukan karena sanad, karena adanya sanad di dalam Islam, dalam periwayatan hadis, bahkan bukan hanya hadis yang diriwayatkan dengan sanad, bahkan kitab, termasuk kitab yang akan kita pelajari, ini pun dinukil dengan sanad. Kitabnya Imam Syafi'i, kitab Sahih Bukhari, Musnad Imam Ahmad, kitab Sunan Abu Dawud, Sahih Muslim, dan yang lainnya, itu sampai kepada kita. Sesungguhnya ini dengan sanad, ada riwayatnya, ada yang meriwayatkan ini dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, dan masing-masing bisa dikenal, diketahui biografinya, ditulis biografinya oleh para ulama. Jadi biografi para ulama ini sudah tercatat, siapa saja, namanya siapa, gurunya siapa, muridnya siapa, dan bagaimana kriteria ataukah penilaian para ulama yang sezaman atau datang setelahnya. Ini sudah ditulis, tercatat, Masya Allah, demikian lengkap, sehingga tidak ada orang yang bisa berdusta atas nama agama ini kecuali dia pasti ketahuan. Kalau ada seorang yang pengen mencoba berdusta, membuat hadis palsu, maka tidak lama, artinya mesti suatu saat kebohongan, kedustaannya itu pasti bakal diketahui. Bahkan Imam Syafi'i beliau mengatakan seandainya ada seorang berdusta atas nama Rasulullah SAW di tengah laut, sendirian, sudah di tengah laut sendirian, dia dusta, siapa yang dengar? Siapa yang mendengarkan? Dia hanya sendirian di tengah lautan. Dia berdusta, dia mengada-adakan hadis. Rasulullah bersabda demikian, atau membuat sana, maka akan ketahuan, kata Imam Syafi'i. Maksudnya
tidak ada seorang yang berdusta membikin hadis kecuali akan diketahui. Kedustaannya bakal ketahuan. Tidak ada yang selamat. Makanya Ibnu Sirin mengatakan laulal isnad, seandainya bukan karena adanya sanad, laqala man syaa, maka sudah berkata, sungguh akan berkata man syaa, siapapun akan mudah mengatakan masyaa, apa yang diinginkan disandarkan kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda akan diterima. Oh, ini sabda Rasulullah. Kenapa? Karena nggak ada sanad. Pokoknya dikatakan Rasulullah bersabda langsung diterima. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini, sehingga tidak ada satupun orang yang bisa berdusta atas nama Rasulullah, melainkan akan ketahuan. Nah, ini akan dikenal sebagai pendusta. Meskipun hanya sekali berdusta atas nama Rasulullah, akan dikenal, diketahui si fulan pendusta. Cuma satu kali, meskipun satu kali, maka seluruh riwayat yang dia bawa, hadis mungkin hanya satu yang dia bikin, tetapi seluruh riwayatnya ditolak. Seluruh riwayatnya ditolak. Karena demikian ketatnya para ulama dalam meriwayatkan hadis, diteliti, sehingga penelitian hadis ini adalah penelitian kesohihan satu hadis, kedhaifannya. Ini keistimewaan dalam agama ini. Tidak ada di dalam agama yang lain penelitian sahih, dhaif suatu hadis atau riwayat, maka tidak akan bisa, tidak akan ada selain dalam agama ini, selain di dalam Islam. Maka sanad bagian dari agama ini, sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau ada orang yang mengatakan orang sudah sampai ke bulan, orang sudah sampai ke bulan, ini kalian maksudnya atau kita umat Islam masih qala haddatsana saja, qala haddatsana wa akhbarana. Kalau ada orang yang mengatakan demikian, berarti dia tidak faham. Tidak paham dengan pentingnya sanad, dengan pentingnya sanad, karena dia tidak mempelajari atau tidak memiliki ilmu tentang hadis. Orang yang mengatakan demikian orang yang tidak tahu hadis, orang yang tidak belajar hadis dan tidak mengetahui ilmu hadis dan pentingnya sanad. Makanya sebagaimana yang dikatakan Ibnu Sirin, justru dengan sanad inilah Allah menjaga agama ini. Al-Quran juga dinukil dengan sanad, sebagaimana hadis juga dinukil dengan sanad, dengan sistem yang sudah lengkap. Sistem yang sudah lengkap bagaimana meneliti keotentikan satu riwayat, baik itu riwayat hadis ataupun riwayat Al-Quran. Ada syarat-syarat yang tidak bisa demikian mudah orang mengada-adakan. Makanya kapanpun dan sampai hari kiamat, seseorang merubah satu harokat Al-Quran, satu harokat, ini bacaan Al-Quran, pasti bakal ketahuan. Gak usah satu huruf, satu huruf diganti atau satu huruf dihilangkan, ditambahkan. Ini harokat, sukun diganti fathah, fathah diganti dhammah. Ini yang akhirnya merubah makna atau bahkan tidak merubah makna sekalipun. Tetapi pergantian atau merubah harokat mesti bakal ketahuan. Nah ini, makanya Allah menjaga dengan sanad ini. Allah menjaga Islam, menjaga Al-Quran. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran, dzikra, dan kamilah yang menjaganya. Kami yang menjaga. Tapi ada sebagian yang mengatakan yang dijaga cuma Al-Quran, kalau hadis enggak. Ini juga termasuk salah satu pemahaman yang tersesat. Allah menjaga agama ini bukan hanya Al-Qurannya, bukan hanya Al-Quran, ayatnya, Inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menjaga adzikra, kami yang menurunkan adzikra dan kami yang menjaganya.
Sebagian orang yang tidak paham mengatakan adzikra di sini cuma Al-Quran, berarti hadis gak dijaga. Maka Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran dan Sunnah tidak bisa dipisahkan. Nah, ini Al-Quran, walan yatafarraqa, keduanya. Al-Quran dan Sunnah kata Rasulullah, lan tidak akan berpisah. Al-Quran dan Sunnah tidak akan berpisah. Hatta yarida alayil haud, hingga keduanya didatangkan kepadaku di telaga. Maksudnya sampai hari kiamat dan sampai nanti di padang mahsyar, Al-Quran dan Sunnah akan dijaga oleh Allah. Hatta yarida alayil haud, hingga keduanya didatangkan kepadaku di telaga. Di telaga adalah setelah kejadian hari kiamat dan nanti di padang mahsyar, Rasulullah SAW diberi telaga oleh Allah. Maka sunnah dijaga oleh Allah sebagaimana Al-Quran dijaga oleh Allah, karena keduanya tidak bakal apa? Berpisah. Keduanya Al-Quran dan Sunnah gak akan berpisah. Maka ketika Allah menjaga Al-Dzikra, menjaga Al-Quran, berarti Allah juga menjaga sunnah. Dijaga sunnah. Apanya yang dijaga? Lafadznya? Bukan hanya lafadznya. Kalau seandainya hanya menjaga lafadz, maknanya, tafsirnya dirubah, dipelintir, ya. Ada yang mempelintir ayat, maksudnya mengarahkan, memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis tidak sebagaimana seharusnya, maka ini bukan terjaga. Tetapi Allah menjamin terjaganya sunnah, terjaganya Al-Quran, bukan hanya lafadz tetapi juga maknanya. Pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah dijaga, dan pemahaman itu terjaga sejak Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat. Maka para sahabat menghafal hadis Rasulullah, menghafal Al-Quran, dan para sahabat mendapatkan tafsir dari Rasulullah. Al-Quran bukan hanya turun secara lafadznya saja, tetapi Rasulullah bertugas untuk menjelaskan. Allah menyebutkan bahwa Allah menurunkan al-dzikra, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Kami turunkan al-dzikra, Al-Quran, litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim, agar engkau jelaskan. Jadi Rasulullah memang bertugas menjelaskan ma unzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Al-Quran diturunkan untuk manusia, unzila ilaihim, kepada mereka. Rasulullah bertugas untuk menyampaikan. Al-Quran ini diturunkan untuk umat manusia, bukan untuk Rasulullah saja, tapi Rasulullah lah yang bertugas menyampaikan wahyu yang diturunkan kepada beliau untuk disampaikan dan dijelaskan kepada manusia. Penjelasannya bagaimana? Sunnah. Sehingga sunnah itulah yang merupakan penjelasan Al-Quran. Tidak mungkin memahami Al-Quran kecuali harus dengan penjelasan dari Rasulullah. Penjelasan itu berupa perkataan dan juga praktek langsung Rasulullah. Penjelasan Al-Quran ini langsung dijelaskan. Tata cara sholat, ya ini bukan hanya dengan perkataan, tapi praktek. Bagaimana sholatnya? Al-Quran tidak menyebutkan tata cara sholat, jumlah rakaat, waktunya, ini syarat-syaratnya, kemudian apa yang dilakukan setelah sholat. Ini semuanya rangkaian ibadah yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sudah lengkap. Dan itu semuanya dinukil dengan sanad. Karena itu nggak bisa dipisahkan agama ini dengan sanad. Seandainya bukan karena sanad, laqala man syaa ma syaa. Seandainya bukan karena sanad, niscaya akan setiap orang yang mau menisbatkan kepada Rasulullah, dia akan nisbatkan saja perkataan yang dia karang, dia sandarkan kepada Rasulullah SAW. Laqala man syaa ma syaa. Tentu siapapun akan mengatakan yang dia kehendaki dan dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Ini makanya ini kitab ini dinukil dengan sanadnya dan dituliskan
sehingga jelas silsilah para perawi, para penukil kitab ini diketahui dan dikenal, ditulis di dalam kitab-kitab para ulama satu demi satu. Nah, kita membacakan kitab ini dan mungkin sebagian yang sudah mendownload ini bisa bisa dibaca. Kata beliau, kata perawinya ini, qala Syekh Al-Imam Abdul Mudhaffar, Syekh Al-Imam Abdul Mudhaffar Abdul Malik Ibnu Ali bin Ibn Muhammad Al-Hamdani haddatsana. Di sini penulis atau yang menulis kitab ini mengatakan haddatsana Syekh Abu Abdullah Yahya bin Abil Hasan Ibn al-Banna, Yahya Ibn al-Hasan Ibn Ahmad Ibn al-Banna dari Baghdad. Dan ini naskah ini yang saya pakai, naskah yang disumberkan oleh pentahqiq atau peneliti kitab ini, yaitu salah seorang guru saya, Syekh Walid bin Muhammad Nabih bin Saif An-Nasr, muridnya Syekh Albani rahimahullah ta'ala, mendapatkan naskah manuskrip dari kitab ini dari Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala. Dan kemudian dicetak dengan catatan kaki dan juga tahqiq yang dilakukan oleh Syekh Walid Saif An-Nasr hafizahullah ta'ala. Beliau masih hidup, Syekh Walid ini masih hidup, dan beliau mengajarkan kitab ini, salah satu di antara yang beliau ajarkan. Nah, disebutkan dalam sanadnya Abu Abdullah Yahya bin Abil Hasan Ibn al-Banna Baghdadi, seorang ulama Hambali. Beliau memiliki kesolihan dan kewaraan, dan memiliki guru dari kalangan para ulama. Di antaranya adalah ayahnya yang ada di dalam sanad kitab ini. Ayahnya adalah salah satu gurunya. Demikian juga murid-muridnya yang meriwayatkan darinya. Ini di antaranya adalah Ibnu Asakir, Ibnu Sam'ani, demikian juga yang lainnya. Dan disifati beliau ini dengan seorang syekh yang saleh, yang baik sirahnya, sangat luas riwayatnya, akhlaknya yang baik, seorang yang tawadhu, seorang yang lembut. Dan ini diantara sifat yang disebutkan di dalam kitab Syathratul Dhahab. Beliau meriwayatkan dari ayahnya, yaitu qala akhbarana walidi, telah mengabarkan kepadaku ayahku Abu Ali Al-Hasan ibn Ahmad ibn Abdullah ibn al-Banna rahimahullah ta'ala, Baghdad, seorang ahli qiraah, muqri', muhaddis, ahli hadis dan faqih, seorang yang faqih, seorang yang zuhud dan wara', mendengar dari para ulama, diantaranya gurunya adalah Abu Ya'la Al-Hambali, dan ayahnya ini adalah di antara murid yang paling lama mengambil ilmu dari beliau, dan muridnya banyak. Salah satunya muridnya adalah anaknya sendiri. Imam Az-Zahabi mengatakan beliau adalah seorang imam yang alim, seorang mufti dan ahli hadis. Ibnu Syafi'i mengatakan bahwa beliau ini bersih akhlaknya, suci akhlaknya, artinya akhlak yang baik, bagus wajahnya, dan mencintai para ulama.
menghormati para ulama, seorang yang memiliki bahasa yang bagus, sastra yang bagus, sangat keras terhadap ahli bid'ah. Masya Allah, ini pujian yang disebutkan di dalam Syiar Al-Amin Nubala yang dinukil oleh Imam Ad-Dhahabi rahimahullah ta'ala, dan disebutkan beliau mengatakan, qala akhbarana Abul Husain Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Bushran Al-Mu'addil atau Al-Mu'addal. Abul Husain seorang yang siqah dan memiliki kesiqahan dalam agamanya. Qala akhbarana Utsman bin Ahmad ibn Sammak, yang dikenal dengan Ibnu Sammak Baghdadi. Riwayat ini dari Baghdadiyun, para ulama Baghdad, karena memang Imam Ahmad bin Hambal tinggal di Baghdad hingga akhir hayatnya. Maka ini adalah kitab yang diriwayatkan oleh Ahlul Baghdad dari Imam Ahmad bin Hambal. Abu Utsman atau Abu Umar Utsman, Abu Amr Utsman bin Ahmad bin Yazid al-Baghdadi, dan meriwayatkan darinya muridnya, salah satunya adalah Imam Daruqutni, Ibnul Mundir, dan yang lainnya. Nah, ini cukup dengan para murid yang dikenal ini menunjukkan keutamaan gurunya. Qala Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Wahhab Ibni Abil Ambar, dan beliau seorang yang siqah, masyhur dengan kebaikan dan di atas sunnah pemahamannya. Qala qira'atan alaihi, dan ini dibacakan kepadanya min kitabihi, dari kitabnya, fi syahri Rabiul Awwal. Ini sampai bulannya pun juga disebutkan, tahunnya, periwayatan tahun kitab ini, mendengar dari si fulan gurunya, dibacakan bulan sekian. Ini disebutkan tarikhnya. Ini para ulama mereka menyebutkan, di mana pada masa itu belum banyak. Kalau sekarang menyebutkan tanggal ini sudah biasa, ya kan? Ini secara otomatis. Zaman dulu memang harus dia ditulis. Dan ini tidak akan bisa dipalsukan. Oh, seorang ini dikarang misalnya, langsung di sini disebutkan bulan Rabiul Awal tahun 293 Hijriah. Qala haddatsana. Ini qasana, ini kalau yang memegang kitabnya, qasan itu ringkasan dari qala haddatsana. Ada di situ qasana atau enggak ada? Tidak semuanya ada naskahnya. Qasana qala haddatsana. Ini ringkasan dari istilah para ulama. Abu Ja'far Muhammad ibn Sulaiman Al-Minqari Al-Basri, salah seorang yang disebutkan oleh Ibnu Asakir dan Siqat. Kemudian mengatakan bitinis, mendengar atau menyampaikan hadis ini di Tunis. Tinis bisa dibaca Tunis, nunnya ditasdid Tunis. Tapi kalau sekarang orang nggak biasa tasdid apa? Tunis. Yang dikenal adalah apa? Dari mana ini kurmanya? Kurma Tunis. Tapi bisa dibaca Tunis, bisa dibaca Tinis. Nah, ini bisa juga dibaca Tanis. Jadi salah satu dari ketiga ini bisa dibaca ketiganya. Ini nama tempat. Ya, yang sekarang dikenal dengan apa? Tunis. Nih, jadi Tinis, demikian juga bisa dibaca Tanis. Yang dulu Tunis itu termasuk bagian dari Mesir. Zaman dulu sebenarnya adalah bagian dari apa? Wilayah Mesir, kekuasaan Mesir. Maka ini Tunis salah satu kota, tetapi sekarang menjadi salah satu negara tersendiri. Ini Tunis. Qala haddatsani Abdus. Ini Abdus yang meriwayatkan dari gurunya, murid Imam Ahmad, Abdus Ibnu Malik Al-Attar. Ini Malik Al-Attar. Beliau ini adalah salah satu di antara murid terdekat dengan Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal banyak memilih Abdus ini untuk meriwayatkan sebagian kitab-kitabnya, termasuk kitab ini. Karena Imam Ahmad ketika menulis kitab, salah satunya Usul Sunnah,
tulisannya cuma satu. Nah, ini. Dan kemudian dibacakan kepada Abdus ini. Ini riwayatnya Abdus. Murid terdekat yang dikenal. Abdus ini murid salah satu murid Imam Ahmad yang memiliki kedudukan dan memiliki kedekatan dengan beliau. Nah, ini banyak diberikan hadiah oleh Imam Ahmad, pemberian yang dikhususkan untuk Abdus rahimahullah ta'ala. Nah, ini sehingga Imam Ahmad ini sering berduaan ataukah bersama dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Salah satu murid yang sangat dekat dengan beliau rahimahullah ta'ala. Dan disebutkan oleh Abu Ya'la. Abu Ya'la mengatakan beliau meriwayatkan dari Abu Abdullah. Abu Abdullah maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal, masail, berbagai masalah, berbagai permasalahan ataukah perkara dalam fikih, dalam akidah, dan dalam berbagai perkara dalam agama ini lam yarwiha ghairuhu, yang tidak diriwayatkan oleh selain Abdus. Sehingga ini dikenal memang murid terdekat, salah satu murid terdekat yang tidak setiap orang mendapatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal ta'ala. Nah, ini lam yarwiha ghairuhu, lam taqa ilaina kulluha wa qaila minha syai'un fi jima'i abwabis sunnah. Nah, ini beliau meriwayatkan yang tidak sampai kepada kita kecuali dari jalan Abdus. Abdus yang mana seandainya ada seseorang yang pergi berjalan ke negeri Cina. Nah, ini seandainya, kata Abu Ya'la, seandainya ada seorang yang mengambil riwayat Abdus jauh ke negeri Cina, antara Baghdad dan Cina ini sangat jauh. Seandainya ada seorang yang mengambil sampai ke negeri Cina, harus ke negeri Cina, riwayatnya ini lakana qalilan fi talabiha. Seandainya harus mencari kitab ini sampai ke negeri Cina, lakana qalilan, itu suatu perkara yang apa? Kecil. Saking berharganya. Artinya pergi ke Cina itu suatu yang kecil, dianggap kecil untuk mendapatkan kitab ini atau kitab-kitab yang diriwayatkan oleh Abdus rahimahullah ta'ala. Ini yang dikeluarkan dari beliau rahimahullah ta'ala. Abdus, beliau mengatakan, Ibnu Malik al-Attar, qala sami'tu, saya mendengar Aba Abdillah, saya mendengar Abu Abdullah Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu yaqulu, beliau mengatakan. Nah, di sini mulai dari awal kitab ini dimulai dari perkataan beliau, usulus sunnati indana, prinsip dasar sunnah. Nah, ini prinsip atau pokok-pokok sunnah, prinsip-prinsip sunnah pada kami, menurut kami. Kami yang dimaksudkan di sini siapa? Menurut kami. Maka dijelaskan maksudnya karena ini ditulis pada masa fitnah, pada masa di mana Imam Ahmad bin Hanbal mendapatkan ujian fitnah, yang mana sudah kita sampaikan di muqaddimah sebelumnya, yaitu ujian pemaksaan akidah Mu'tazilah. Karena tokoh Mu'tazilah yang dekat dengan penguasa dan mendekati penguasa, Al-Ma'mun pada waktu itu, ketika Al-Ma'mun dipengaruhi oleh tokoh Mu'tazilah yang demikian dengkinya, hasadnya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini saking bencinya kepada Imam Ahmad, hasad, iri. Kenapa iri kepada Imam Ahmad? Karena Imam Ahmad ini masyarakat kaum muslimin di Baghdad secara khusus, dan sebenarnya seluruh yang ada kaum muslimin di dunia pada masa itu, mereka mengenal Imam Ahmad. Terkenal Imam Ahmad bin Hanbal karena kebaikannya, kesolehannya, kewaraannya, ilmunya, zuhudnya, tawaduknya Imam Ahmad, akhlak yang mulia beliau, hafalannya Imam Ahmad, subhanallah.
terkumpul sifat-sifat baik ini pada Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan dipuji gurunya, para gurunya memuji Imam Ahmad. Sejak beliau masih muda, sejak beliau masih belajar menuntut ilmu. Jadi beliau Imam Ahmad bin Hanbal seorang yatim, diasuh oleh ibunya. Kemudian usia 15 tahun, tahun 179, itu wafatnya Imam Malik. Imam Malik wafat tahun 179. Nah, ini Imam Malik rahimahullah ta'ala. Nah, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad tidak sempat berguru kepada Imam Malik karena Imam Ahmad mulai berjalan pergi menuntut ilmu di usia 15 tahun. Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu pada tahun di mana wafat Imam Malik. Imam Ahmad baru keluar dari negerinya Baghdad, ingin belajar menuntut ilmu termasuk ke negeri Madinah. Tapi di Madinah tidak mendapatkan Imam Malik. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, fatani Malik, saya kehilangan Malik. Maksudnya nggak sempat ketemu dengan Imam Malik. Padahal beliau sangat menginginkan untuk bertemu. Sudah pengen belajar, tapi pas dia mulai pergi, Imam Malik terkenal. Bukan hanya di Madinah. Imam Ahmad bin Hanbal mengenal Imam Malik. Tetapi sejak mulai berangkat menuntut ilmu di usia 15 tahun, baru diizinkan ibunya. Usia 15 tahun baru diizinkan untuk keluar, pergi rihlah menuntut ilmu. Meskipun keinginan Imam Ahmad semangat, beliau belajar sejak belia, sejak dini. Masya Allah, kecintaan Imam Ahmad bin Hanbal terhadap ilmu demikian besar dari usia yang sangat belia. Jadi belum sampai 7 tahun. Imam Ahmad ini sudah menghafalkan Al-Quran dan kemudian belajar dari negeri Baghdad, belajar dari ulama di Baghdad, di usia 15 tahun dari gurunya Hashim bin Bashir. Hashim bin Bashir di Baghdad seorang ulama yang terkenal. Ini guru pertamanya Imam Ahmad bin Hanbal sampai usia 15 tahun, sampai usia 20 tahun. Di usia itu Imam Ahmad atau 17 tahun. Bashir bin gurunya ini Bashir meninggal. Setelah meninggal, beliau kemudian minta izin ibunya untuk pergi menuntut ilmu. Di usia 20 tahun berangkatlah Imam Ahmad pergi termasuk ke Madinah. Tidak ketemu Imam Malik, ketemunya Sufyan bin Uyainah. Kata Imam Ahmad, saya kehilangan kesempatan untuk belajar kepada Malik. Fa'abdalani, Allah berikan ganti kepada saya dengan Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala. Gurunya Imam Syafi'i juga. Gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan Imam Ahmad bertemu dengan beberapa gurunya Imam Syafi'i. Imam Ahmad berguru pada Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i banyak mengambil hadis dari Imam Ahmad. Atau bisa dikatakan ini murid atau guru meriwayatkan dari muridnya. Meriwayatkan dari muridnya. Atau bahkan sebagian ulama mengatakan Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i, tapi sekaligus gurunya Imam Syafi'i dalam hadis. Gurunya Imam Syafi'i dalam hadis. Masya Allah. Nah ini kembali kepada apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Usulus sunnah indana, prinsip sunnah pada kami, menurut kami ahlu sunnah. Sehingga yang dimaksudkan indana maksudnya adalah indah ahli sunnah. Karena apa? Pada waktu itu fitnah Al-Quran makhluk demikian besar, sehingga perlu dijelaskan akidah ahlu sunnah. Indana, menurut kami, artinya dalam akidah kami ahlu sunnah wal jamaah. Ujian yang berat pada waktu itu, dan termasuk disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab ini, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk.
dijelaskan, ditegaskan, bukan makhluk. Meskipun konsekuensinya Imam Ahmad harus dipenjara, harus mendapatkan cobaan dan ujian yang demikian berat. Maka Imam Ahmad menyebutkan akidah ini indana bukan dalam mazhab Hambali saja. Karena zamannya para ulama Imam Ahmad belum ada yang namanya mazhab Hambali. Tetapi yang ada yang dimaksudkan mazhab kami, maksudnya mazhab akidah. Imam Ahmad ketika menyebutkan atau ketika mengatakan indana menurut kami di sisi kami di sini maksudnya adalah mazhab Ahlus Sunnah. Maksudnya dalam akidah. Belum ada mazhab fikih, mazhab Syafi'i, mazhab Malik. Kalau yang disebut mazhab Malik, mazhab Syafi'i, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i secara langsung. Adapun perkembangan mazhab baru datang setelah itu. Sehingga yang dimaksudkan indana adalah di dalam pendapat akidah Ahlus Sunnah. Nah ini yang harus kita fahamkan dan pahami bahwa maksudnya usulus sunnah indana, prinsip dasar sunnah di sisi kami, maksudnya dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi masalah akidah bukan masalah fikih indana di sini. Bukan dalam masalah fikih. Ada sebagian ustadz, doktor, salah seorang doktor mengatakan bahwa para ulama mazhab yang 4 mereka ini ahli fikih. Mereka ini adalah ahli apa? Ahli fikih, bukan ahli akidah. Doktor di Indonesia ini di Indonesia, dan mulai dikenal atau terkenal karena apa? Gencarnya menyerang salafiyin, kenapa? Ini dengan membawa akidah apa? Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah. Dan ketika ditanyakan ataukah disampaikan tentang masalah akidah para imam ini yang 4 ini, akidah para imam yang 4, maka jawabannya ini sangat mengejutkan, bahwa mereka ini hanya imam dalam fikih. Jadi Imam Malik, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal ini diambil hanya dalam masalah apa? Fikih. Karena kalau seandainya dia juga mengatakan mereka ini imam mazhab yang 4 ini adalah diambil akidahnya, rujukan dalam akidah, habis mazhab Asy'ariyah. Karena apa? Kitab-kitab para ulama yang dinukil atau penukilan akidah dari imam yang 4 ini akan membatalkan dan akan membantah i'tiqad Asy'ariyah. Prinsip-prinsip yang disebutkan, salah satunya yang disebutkan dalam kitab ini, Ushulus Sunnah. Demikian juga Imam Al-Muzani, murid Imam Syafi'i, yang juga menulis kitab Syarh Sunnah, yang itu juga dinisbatkan kepada akidah Imam Syafi'i. Demikian juga akidah yang dinukil dari Imam Syafi'i dengan sanad, dan bisa diteliti kesahihan sanadnya sampai Imam Syafi'i. Seandainya disebutkan satu persatu akidah Imam Syafi'i, salah satunya saja dalam masalah ainallah, di mana Allah, di mana Allah, apa makna beristiwa, dinukil dari 4 mazhab Abu Hanifah, 4 imam mazhab, bukan hanya 4 mazhab, tapi dari imamnya, mulai dari imam madhab dan juga para ulama madhab yang 4. Akidah yang dinukil dari 4 madhab, 4 ulama imam madhab dan para pengikut para ulama madhab yang 4. Semuanya sepakat, tidak ada perbedaan. Mereka menetapkan akidah Allah di atas arsy. Tidak ada perbedaan. Bahkan dinukil dari Abul Hasan Al-Asy'ari tentang akidah Allah fis sama alal arsy,
Dinukil dalam kitab Al-Ibanah. Kitabnya Al-Ibanah, dan itu juga ada sanadnya kitab Al-Ibanah ini. Al-Ibanah Abul Hasan Al-Asy'ari ada sanadnya, otentik. Nah, ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh dokter ini, ini bahwa mereka ini 4 mazhab ini bukan ahli akidah, sehingga nggak diambil akidah dari 4 mazhab. Karena kalau diambil habis akidah Asy'ariyah. Subhanallah. Maka kita ahlu sunnah meyakini mereka para imam mazhab yang 4 bukan hanya dalam fikih, tetapi mereka adalah imam. Para imam yang 4 itu imam dalam akidah. Akidah mereka sama, akidah mereka salafi. Nah, ini kalau dikatakan apa? Ringkasnya, akidah mereka apa? Ahlu sunnah dan akidah salafi. Nih. Sementara sang dokter ini memperjuangkan akidah itu Asy'ariyah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah apa? Asy'ariyah. Subhanallah. Nah, di dalam kitab ini akan kita bahas, akan kita baca bagaimana akidah para salaf, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan akidah Imam Ahmad yang secara langsung dari beliau. Semoga kita bisa melanjutkan kitab ini dalam pembahasan yang akan datang, insyaallah taala. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian dan semakin menguatkan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah para salafus saleh. Semoga kita bisa mengikuti dan kita diwafatkan oleh Allah di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.